warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Para santri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan hari ini insyaallah ini pertemuan yang pertama kaitannya dengan pembahasan tajwid di kelas 10. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mempelajari pelajaran yang kita akan bahas dengan sebaik-baiknya. Insyaallah taala di kelas 10 kita akan mempelajari arba'una hadisan fi tarbiyati wal manhaj. 40 hadis tentang pendidikan dan al-manhaj, metode baik dari sisi kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kita memiliki prinsip dalam kehidupan kita sehingga kita berada di jalan yang lurus sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku ini ditulis oleh seorang ulama yang sangat terkenal, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadhan hafizahullah taala, dan diberi muqaddimah oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Ya. Kita lihat dari muqaddimah yang disebutkan atau di sini disebutkan muqaddimah. Setelah beliau mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan فَلَقَدْ تَتَابَعَ جَمْعٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى إِفْرَادِ مُصَنَّفٍ يَحْوِي 40 حَدِيثًا. Dan sungguh sejumlah para ulama mengikuti ulama-ulama yang lain dalam menulis secara tersendiri sebuah tulisan yang terkumpul padanya sekitar 40 hadis. Wa haula'il al-musannifuna kuthurun jiddan. Para ulama yang menulis kitab-kitab seperti ini sangat banyak sekali. Hatta qala al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, sampai-sampai Imam Nawawi rahimallahu taala mengatakan wa qad sannafa al-ulama radhiyallahu anhum fi hadzal bab ma la yuhsa min al-musannafati. Sungguh para ulama telah menulis dalam pembahasan seperti ini ketika beliau menulis Arba'in An-Nawawi. Tulisan-tulisan dari kalangan dari para ulama yang tidak bisa dihitung. Wa awwalu man sannafa, adapun orang yang pertama kali menulis, kemudian beliau sebutkan beberapa ulama. Tsumma qala wa khalaiq la yuhsawna minal mutaqaddimin wal mutaakhirin, dan sejumlah para ulama yang tidak bisa dihitung baik dari kalangan orang yang terdahulu ataupun yang belakangan. Maka ini adalah satu sunnah istilahnya di antara khidmah pelayanan para ulama terhadap kaum muslimin supaya mereka lebih bisa mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mudah dan secara ringkas. Qultu fa kaifa biman jaa ba'dal Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang datang setelah Imam An-Nawawi? Wa amma taqsisu adadul arba'in fali hadis man hafidha ala ummati 40 hadisan min amri diniha ba'atsallahu yaumil qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Adapun pengkhususan jumlah 40 hadis itu sebagaimana hadis Nabi, barang siapa menghafal dari kalangan umatku 40 hadis dari urusan agamanya, maka Allah akan membangkitkan dia nanti di hari kiamat dalam kumpulan orang-orang yang faqih bersama para ulama. Walahu alfadhun ukhra bitrukin ukhra wa qad da'afahu jam'un min ahli ilmi faqad nukila 'anil imam Darqutni annahu qala la yathbutu minha syai'un. Ada lafaz-lafaz yang lain yang bersumber dari jalan-jalan yang lain, dan sejumlah para ulama telah mendhaifkan hadis tersebut dan dinukil dari Imam Ad-Darqutni, imam yakni Amirul Mukminin fil hadis,
ya pemimpin kaum mukminin dalam permasalahan hadis, Imam Ad-Darqutni boleh mengatakan tidak ada yang tetap sedikit pun ya riwayat yang sah sedikit pun kaitannya dengan hadis tersebut. Ya. Juga Imam An-Nawawi rahimahullah taala juga mengatakan wattafaqal hufat ala annahu hadisun dha'if wa in kathara turuquh. Ya. Para ulama yang hafal hadis, menjaga hadis ya, itu sepakat ya, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif ya. Maka dikatakan dhaif walaupun ya, banyak jalan-jalannya. Ya, banyak jalannya tetapi naam ya, dia ya, adalah tetap dikatakan sebagai hadis yang dhaif. Lakin al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dzakara anna al-ulama ittafaqu ala jawaz al-amal bil hadis dhaif fi fadail al-a'mal. Tetapi Imam An-Nawawi itu menyebutkan bahwa para ulama bersepakat tentang bolehnya beramal dengan hadis yang dhaif dan pada bab keutamaan amalan-amalan. Ya. Dan beliau pun juga mengingatkan bahwa hadza falaysa i'timadi ala hadza al-hadis. Bersamaan dengan itu saya tidaklah bersandar dengan hadis tersebut. Jadi istilahnya apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi adalah pendapat yang marjuh, tidak kuat pendapatnya sehingga tidak bisa kita amalkan. Ya. Tetapi kita melihat kepada hadis yang lain, liyuballigh syahid minkumul ghaib, hendaknya orang yang menyaksikan menyampaikan kepada orang-orang yang tidak menyaksikannya. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Ya, semoga Allah menjadikan cahaya wajah seseorang itu berseri-seri ketika dia mendengar ucapanku dan dia menjaganya dan menyampaikan sebagaimana dia mendengarkannya. Cukuplah hadis ini sebagai utamaan ketika kita mau menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebutkan di sini beberapa karangan para ulama yang mana mencakup padanya sekitar 40-an hadis. Contohnya di sini Al-Arba'una fi Dalail Tauhid lil Imam Al-Harawi, Al-Arba'una hadisan ala madhhabi ahli sunnah lil Imam Abi Nu'aim Al-Asbahani, Al-Arba'una fi sifat Rabbil Alamin lil Imam Ad-Dhahabi, Al-Arba'una fil Hasi ala al-Jihad lil Imam Ibn Katsir, Al-Arba'una fi Istina'il Ma'ruf lil Imam Al-Mundhiri, dan yang lainnya dari tulisan-tulisan para ulama. Maka beliau di sini menulis ya hadis, mudah-mudahan apa yang beliau tulis ini bisa bermanfaat untuk kaum muslimin. Arba'una hadisan fi tarbiyati wal manhaj. Ya, 40 hadis tentang ya, tarbiyah dan manhaj. Apa yang dimaksud dengan tarbiyah di sini? Wa muradi bit tarbiyah, maksud dari tarbiyah at-ta'amul ma'an nafsil abdi wa jawarihi hasban nusus syar'iyyah wafqa tariqatis salafis salih. Tarbiyah itu asalnya adalah pendidikan, tetapi yang dimaksud di sini oleh beliau at-ta'amul ma'a nafsil abdi. Ya. Muamalah seorang terhadap dirinya dan anggota badannya sesuai dengan nas-nas syariat yang sejalan dengan ya, jalannya para ulama salafus saleh. Mas. Wa muradi ya wala masyahata fil istilah, dan tidak ada ya, permasalahan dalam istilahnya di sini ya. Kaitannya dengan manhaj misalnya at-ta'amul al-manhaj boleh katakan at-ta'amul fi da'watin nas hasban nusus syar'iyyah wafqa tariqis salafis salih. Al-manhaj maksudnya adalah bagaimana seorang itu berhubungan yang mempunyai muamalah dalam mendakwai manusia sesuai dengan nas-nas syariat, sesuai dengan jalannya para ulama salaf. Ya. Ini apa yang akan kita bahas nanti di dalam kitab ini. Ya. Insyaallah taala ya. Pembahasan berikutnya di pertemuan yang akan datang kita mulai ke hadis yang pertama. Pertemuan pertama sebagai perkenalan terhadap kitab ini ya. Supaya nanti kita tahu apa yang akan kita bahas, dan sebagai seorang yang masuk di
pendidikan ataupun